Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Jaka. Perkenalkan, nama saya Bintang Aidi Rizky. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari analisis saya di tugas mandiri ini dari aplikasi serupa yang mirip dengan analisis dari aplikasi peminjaman dan pengembalian barang pada tugas kelompok kemarin. Dan untuk kali ini saya mengambil aplikasi yang mirip atau serupa, yaitu aplikasi pinjaman uang online atau pinjol. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Bintang Aidi Rizky dengan NPM 2478306 di Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 1A. Dan ini pada mata kuliah analisis dan spesifikasi kebutuhan. Dan baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang use case dari aplikasi peminjaman online tersebut. Bisa kita lihat di sebagian sini, kita hanya memiliki 3 stakeholder sebagai seseorang yang akan menindaklanjuti dari aplikasi tersebut. Yang pertama ada stakeholder dari peminjaman, stakeholder peminjam. Yang dari peminjam ini bisa login, bisa register, bisa menginput data pengguna peminjaman, lalu meminjam, lalu mengkonfirmasi peminjaman dan pembayaran cicilan peminjaman. Dan yang kedua, dari stakeholder yang kedua yaitu bendahara, dia bisa mendapatkan informasi data anggota. Lalu kedua, dapat melihat jumlah peminjaman. Nomor 3, dia bisa melihat jumlah pembayaran atau cicilan. Yang keempat, dia bisa melihat batas pembayaran cicilan, batas pengembalian uang tersebut. Dan yang kelima, dia bisa melihat laporan peminjaman. Dan stakeholder ketiga, dia ada ketua. Ketua ini hanya bisa melihat laporan peminjaman saja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsional dari aplikasi peminjaman uang online ini. Baik, di fungsional ini kita bisa melihat ada 3 stakeholder. Yang pertama itu peminjam, ya bisa login dan registrasi, lalu bisa mengisi data peminjaman, melakukan peminjaman, konfirmasi peminjaman, pembayaran atau cicilan, histori peminjaman, histori pembayaran. Dan yang kedua ada stakeholder bendahara, itu bisa login, bisa melihat informasi data anggota, bisa melihat jumlah peminjaman, bisa melihat jumlah pembayaran, dan melihat batas pembayaran, dan juga laporan peminjaman dan laporan pembayaran. Dan yang ketiga itu ada stakeholder ketua atau pemilik dari aplikasi peminjaman online ini. Yang bisa dilakukan hanyalah mengetahui laporan peminjaman dan mengetahui laporan pembayaran. Dan yang ketiga ini ada non-fungsional dari aplikasi peminjaman uang online, yaitu bisa mendapatkan informasi di tampilan awal atau dashboard, atau seperti berita kecil untuk aplikasi tersebut, Pak. Dan yang keempat ini akan saya jelaskan tentang kelebihan dari aplikasi peminjaman online. Yaitu aplikasi peminjaman online ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya yaitu kelebihan proses pengajuan yang mudah dan cepat. Lalu kemudahan akses tanpa jaminan. Lalu yang ketiga, pilihan jangka waktu yang fleksibel. Keempat, persetujuan lebih mudah untuk kredit kurang bagus. Dan kelima, persetujuannya dilakukan 24/7. Lalu yang kelima itu adalah kekurangan dari aplikasi ini, yaitu banyak seperti bunga yang lebih tinggi, potensi penagihan yang agresif, risiko keamanan data, terdapat penyedia yang tidak terdaftar dan ilegal, terdapat potensi utang yang berkelanjutan, plafon pinjaman terbatas, rentan penipuan, masa tenor pelunasan pinjaman singkat, lebih mudah hutang berlebihan. Lalu selanjutnya terdapat activity diagram, dan bisa dilihat di sini, Pak. Dilakukan dari
start dari peminjam, yaitu dari login, lalu mengisi data pribadi, mengisi data peminjaman, menerima dana, lalu menyimpan data, sistem menyimpan data, lalu sistem mengirimkannya ke bendahara, lalu bendahara menerima data peminjam. Lalu dari bendahara dia mengecek data tersebut atau sudah valid atau belum. Lalu yang ketiga, dari bendahara itu bisa mengirimkan dana. Dari mengirimkan dana bisa memberikan batas pengembalian atau pembayaran, lalu dikirimkan ke peminjam dan diterima oleh dananya oleh peminjam dan finish di bagian situ. Baik, mungkin cukup hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, dan mohon maaf Pak karena saya belum mendapatkan beberapa alat tambahan seperti laptop untuk bisa mempresentasikannya lebih baik. Jadi saya mempresentasikannya hanya seperti ini, dan mohon maaf Pak karena saya belum berani untuk bisa berbicara banyak. Terima kasih Bapak Jaka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.